Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih berkaitan tentang syarat daripada al-khuf atau syarat daripada sepatu yang bisa kita gunakan untuk mengganti membasuh air di kaki ya. Yang pertama yang kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya sepatu yang kita gunakan itu harus menutup yang wajib untuk dibasuh di kaki. Dan yang wajib dibasuh di kaki yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Sehingga sepatu yang digunakan itu harus yang menutupi mata kaki. Ketika sepatunya itu di bawah mata kaki, maka termasuk yang tidak sesuai dengan syaratnya sehingga tidak bisa mengusap sepatu dengan sepatu yang seperti itu. Kemudian syarat berikutnya wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Syarat berikutnya dan sepatu ini termasuk sepatu yang kuat yang sekiranya bisa digunakan untuk berjalan ya, sesuai dengan kegunaannya. Kalau misalkan musafir maka 3 hari 3 malam. Tapi kalau seandainya mukim maka bisa digunakan untuk berjalan satu hari. Ya. Jadi kalau seandainya sepatu misalkan yang tipis terlalu tipis, ya kalau misalkan digunakan jalan itu bakal rusak, maka tidak bisa digunakan untuk mengusap sebagai pengganti membasuh. Wa yamsahul mukim, dan orang yang mukim itu mengusapnya yauman walailatan selama 1 hari 1 malam. Wal musafiru thalathata ayyam bilayalihinna, dan orang musafir dia mengusapnya dapat jatah 3 hari 3 malam. Ya, makanya tadi syarat sepatunya dia bisa digunakan untuk berjalan 1 hari 1 malam. Kalau musafir bisa digunakan untuk berjalan 3 hari 3 malam. Dan jatahnya mengusap itu juga ada jatahnya, ada waktunya. Ya, jadi kalau seandainya seseorang itu sudah berwudu, kemudian dia pakai sepatu, ya, maka itu belum mulai jatahnya ini. Tapi ketika dia hadas, nah itu dia mulai dari situ 3 harinya 1 harinya itu dari mulai hadas. Ketika dia mulai hadas dia wudu kemudian dia mengusap, nah itu dimulai waktunya. Kalau mukim itu apa? Orang yang bukan musafir kayak kita di Solo misalkan, ya datang musim dingin kita kepengen memakai sepatu khuf, ya sehingga apa? Bisa digunakan tapi dengan apa? Dengan waktu cuma 1 hari 1 malam. Ya. Hadza binisbati lil musafir safaran tawilan fi ghairi ma'siyah. Ya.
Wa amma safarul qasir wa huwa ma la yablughu 82 kilometer takriban fayamsahul musafiru fihi masha mukim. Ya. Dan yang dimaksud dengan musafir ini adalah musafir dengan safar yang panjang. Ya. Adapun safar yang pendek yaitu di sini dikatakan yang kurang daripada 82,5 atau kita bilang 83. Ini lebih sedikit lagi. Ya, 83 atau 84 kilo. Itu dikatakan apa? Safar tawil, panjang. Kalau safar pendek, maka di bawahnya. Di bawahnya daripada 83, 84 kilo, itu termasuk apa? Safar yang pendek. Kalau safar yang pendek, maka dia masuk kategorinya mukim. Berarti mengusapnya 1 hari 1 malam. Misalkan kita berangkat ke Tawangmangu, misalkan. Ya, dingin. Nah, itu berarti apa? Safarnya safar pendek. Maka 1 hari itu jatahnya. 1 hari 1 malam. Tapi kalau jauh, maka apa? Bisa 3 hari 3 malam. Dan yang perlu kita ketahui, bahwasanya mengusap sepatu itu rukhsah. Dan rukhsah itu tidak diberikan bagi seseorang yang bermaksiat. Jadi kalau seandainya dia berangkat keluar kotanya untuk maksiat, maka dia tidak boleh mengusap sepatu. Dia harus melepas sepatunya, kemudian apa? Membasuh kakinya seperti biasa. والدليل على توقيت المسي ما رواه ابن ماجه وغيره عن أبي بكرة قال أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. Dan dalilnya ini disebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Abi Bakrata. Beliau mengatakan Rasulullah SAW itu memberikan rukhsah bagi musafir 3 hari 3 malam. Dan bagi orang yang mukim yauman walailatan, 1 hari 1 malam. Idza tatahara falabisa khuffai. Ketika dia itu bersuci, ya, kemudian memakai daripada khufnya, boleh dia apa? Mengusap di atas khufnya. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwasanya syaratnya itu harus memakai khuffain ini dalam keadaan apa? Sudah berwudu dulu. Dari wudu sempurna baru pakai sepatu, baru boleh apa? Mengusap daripada sepatunya. Jadi 3 hari 3 malam dan 1 hari 1 malam itu apa? Dikhususkan bagi didapat daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabtida'ul mudda min hini yuhdatsu ba'da lubsil khuffain. Dan dimulainya waktu itu hina yuhditsu atau yuhdits, ketika dia itu berhadas. Ya. Ketika dia berhadas, setelah dia memakai khuffain itu baru mulai. Misalkan ini sekarang kita punya wudu, ya. Kemudian kita pakai apa? Pakai khuf itu tadi, pakai sepatu. Ya. Kemudian kita sholat, kita tidak batal, isya tidak batal. Terus itu masih belum mulai itu waktunya. Sampai setelah isya, kemudian kita tidur. Nah, ketika kita tidur, maka itu mulai apa? Mulai daripada waktu dihitung 1 hari 1 malam. Atau isyaknya, setelah isya kemudian kita apa? Kentut misalkan. Maka dari mulai hadas itu dihitung 1 hari 1 malam. Ya, atau kita kencing, atau kita berhadas yang lain, atau menyentuh misalkan istrinya. Maka itu apa? Mulai dihitung 1 hari 1 malamnya. Kalau belum hadas, ya belum. Sama seperti kita ini punya wudhu. Kalau misalkan tidak hadas, ya mau kita gunakan wudhu kita sampai besok, sampai 2 hari, tidak ada masalah. Ya. Tapi
dihitungnya ketika mulai hadas. Kalau sudah mulai hadas, maka dihitungnya dari situ. Kalau mukim 1 hari 1 malam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Jadi di sini dikatakan kalau seandainya seseorang itu wudhu, habis wudhu pakai sepatunya, dia ndak batal 1 hari 1 malam, habis itu baru batal. Bagaimana? Ya dia tambahi lagi 1 hari 1 malam, karena mulainya daripada hadat. Karena 1 hari 1 malam dia punya wudhu itu. Ya. Kemudian di sini dikatakan falau ahdatsa muqiman tsumma safara wa masa musafiran istabaha muddah musafir. Jadi kalau seandainya seseorang itu hadas ketika dia mukim, kemudian dia musafir, berangkat, ya, maka dia itu mengusap dengan waktunya waktu musafir. Jadi 3 hari. Lakin tabda'ul mudda min hini hadatsu muqiman. Tapi mulainya hadas ketika apa? Ketika waktu mukim. Jadi misalkan dia di Solo ini dia sudah pakai khufain. Ya, dia sudah pakai khufain, dia sudah hadas, kemudian setelah itu dia mau berangkat. Ya, berangkat ke Jakarta. Maka dia jatahnya berapa? 3 hari 3 malam. Tapi mulainya ketika hadas. Mulai waktunya itu ketika hadas, ya. Fa'in masa fil hadar thumma safara au masa fil safar thumma aqama atamma masha mukim. Kalau seandainya dia itu mengusap di waktu dia itu mukim, ya, kemudian dia itu musafir, au masa fil safar, atau dia itu mengusapnya itu di waktu safar, kemudian dia sampai ke tempat iqomahnya, maka dia itu mengusapnya dengan jatahnya mukim, ya. Lil qaidah fiqhiyah idza ijtama al hadar was safar ghalaba janibul hadar janibas safar. Karena kaidah fikih itu mengatakan apabila seseorang itu menggabungkan antara mukim dan musafir, maka yang mukim itu mengalahkan yang musafir. Jadi dia itu apa? Mengusapnya mukim dia, cuma 1 hari 1 malam, ya. Fa'in masa mukiman thumma safar au masa musafiran thumma aqama atamma fi halatain mas mukim li'annahu ijtama'a fi muddatil masih hadar was safar. Kalau seandainya dia mengusap ketika dia mukim kemudian dia musafir, atau dia mengusap ketika dia musafir kemudian dia mukim, ya, sampai ke rumahnya, dia musafir kemudian sampai ke rumahnya, di dua keadaan ini dia itu mengusap dengan keadaan orang yang mukim. Jadi cuma dapat jatah 1 hari 1 malam saja, karena dia menggabungkan hadar sama safar, ya. Jadi kalau yang tadi di gambaran yang pertama, dia hadatnya waktu mukim, tapi mengusapnya ketika dia musafir, ya. Kemudian dia dalam keadaan musafir, maka apa? Maka dia itu mengusapnya sebagai mendapatkan jatahnya sebagai jatahnya musafir. Tapi kalau dia itu mengusapnya ketika dia mukim kemudian dia safar, atau ketika dia mengusap safar kemudian dia sampai di tempatnya mukim, maka dia apa? Dapat jatahnya mukim 1 hari 1 malam, ya. Wa yakfi fil masi al khufain musamma masah min a'lal khuffi kama sirrasi, walakin yusannu masu a'lahu wa asfali khututan bi an tudha'ul yadul yumna ala dhahri asabi'il qadam wal yusra ala al akib thumma yamshi bil yusra min asfali ilal asabi' wa bil yamini min a'lahu ila sak, ya. Kemudian yang diusap,
ya, yang diusap itu malah di atasnya, ya. Bukan di bawahnya, tapi disunahkan diusap di atas dan di bawahnya. Makanya Sayyidina Ali itu mengatakan apa? Ya, kalau seandainya agama itu dengan logika sepenuhnya, niscaya mengusap khuf itu yang semestinya diusap itu yang bawah, yang kotor yang bawah. Tapi enggak, karena agama itu juga dari riwayat apa yang didapat daripada Nabi Muhammad SAW, maka kita kerjakan. Ya. Di sini ketika dia itu mengusap itu sama seperti mengusap kepala. Ya. Mengusap gitu aja sudah cukup ya. Sama seperti mengusap rambut atau kepala ya. Tapi bagusnya mengusapnya itu atas dan bawah, ya, atas dan bawah. Jadi kalau misalkan ini kaki yang apa tangan kanannya ini, ya, itu di atas jari-jari kaki, ya. Kemudian naik seperti ini, narik ke atas. Yang di bawah tangan kiri dari tumit ke depan, jadi barengan gitu. Itu termasuk daripada sunnahnya. Tapi kalau mau mengusap bagaimanapun ya tetap sah aja. Tapi sunnahnya gitu. Ya, dari yang kanan itu dari jari kaki ke atas, yang kiri dari tumit ke depan ke jari-jari. Ya. Jadi itu termasuk daripada yang afdhalnya. Wa yukrau tikraru wa ghuslu in lam yahtaj ilaihi, dan dimakruhkan diulang-ulangi atau sampai membasuhnya. Ya. Jadi dia pakai hufen bukan mengusap tapi sepatunya yang digebyur misalkan. Wa yabtulul mashu bi thalath asya. Ya. Ini tidak dijelaskan yang kemarin. Nah, sepatunya itu kalau seandainya harus apa menutup tempat yang diwajibkan untuk dibasuh air kakinya itu. Tapi termasuk yang dimakfu kalau seandainya dari sela-sela jahitannya itu, sela-sela jahitan atau dari resletingnya itu termasuk daripada yang dimakfu ya. Wa yabtulul masu bi thalath asya, dan yang membatalkan masah ini atau mengusap sepatu ini ada 3 perkara. Yang pertama bi khal'ihima, dengan melepasnya. Nah, kalau sudah dilepas ya wis, dia harus apa? Membasuh kakinya, tidak bisa mengusap. Sawa'un kana bi qasdin aw bi ghairi qasdin. Baik dia melepasnya dengan sengaja atau tanpa sengaja. Wis batal itu. Ya. Wa sawa'un khala ahadahuma aw kilaihima. Baik dia itu melepas salah satunya atau keduanya. Wa kadza in kharaja ahduma an salahiyatil masi alaihi ka kharraki, kata kharruki, atau sepatunya ada yang rusak ya. Jadi sepatunya sudah tidak sesuai dengan syaratnya, tiba-tiba bolong misalkan ya. Kalau hadatsa syai'un min hadza wa kana mutawadhi'an bimasi alaihima lam yajib alaihi illa ghusla rijlihi. Jadi kalau seandainya dia itu dalam keadaan sudah pernah mengusap sepatunya dengan apa? Sudah wudu mengusap sepatunya dengan air ya. Kemudian subhanallah dilepas dan dia dalam keadaan berwudu ketika itu. Ya. Tapi ketika membasuh kaki dia mengusap. Tapi subhanallah ngelepas sepatunya misalkan. Ya. Maka dia hanya cukup untuk membasuh kakinya saja. Ya. Jadi misalkan dia wudu, habis itu pakai sepatu. Nah, kemudian hadas. Setelah hadas dia wudu nih. Dia wudu, setelah dia wudu, dia sholat, melakukan seperti ibadah biasa. Kemudian dia secara tidak sengaja atau lupa lepas sepatunya. Ya, misalkan kakinya gatel, akhirnya dilepas, digaruk-garuk. Oh ya Allah, saya ngelepas. Ya, berarti apa? Sudah batal ini, sudah tidak bisa diusap lagi. Jatahnya 1 hari itu sudah apa? Sudah angus. Lalu bagaimana? Dia sekarang sudah punya wudu. Ya, tapi kakinya ini tadi dia wudunya pakai rukhsah. Dan rukhsahnya sekarang sudah batal.
maka cukup bagi dia apa? Membasuh kakinya saja. Karena yang belum terangkat itu apa? Kakinya saja. Ya, kalau yang dengan masah itu rukhsah. Kalau rukhsahnya sudah batal, ya sudah dia habis ya waktunya, maka dia cukup membasuh kakinya saja. Wa yabtulul masu bi thalath asya' bi khal'ihima wa inqidha'il muddah. Dan batal ketika apa? Sudah lewat masanya. Ya, dia sudah lewat masanya lebih daripada 1 hari 1 malam, ya sudah. Kalau seandainya dalam keadaan dia punya berwudu, maka cukup membasuh kakinya saja. Tapi kalau seandainya dia itu dalam keadaan tidak berwudu, maka dia tidak boleh apa? Tidak boleh mengusap, tapi harus membasuh kakinya lagi. Kalau mau ditambahi 1 hari lagi ya boleh, tapi dia harus apa? Membasuh. Nah, jadi 1 hari 1 malam habis, ya sudah dia harus lepas, dia wudhu lagi seperti biasa, membasuh kaki seperti biasa, kemudian pakai sepatu lagi, baru mulai 1 hari 1 malam setelah hadat. Ya, bukan waktu pakai ya, itu yang harus diingat. Ya. Wa kadza syak fi inqidha'iha. Begitu juga orang yang ragu apakah waktunya sudah habis atau belum. Itu termasuk ya. Falau syakka fil inqidha'i thumma masa wa shalla thumma bana law anna al muddata lam tanqadhi ba'du wajib alaihi i'adatu ma shalla athna'a syakkihi li'annahu syakkun fi baqa'ir rukhsah war rukhsah la tunatu bisyak. Ya. Kalau seandainya seseorang itu ragu, ini waktunya sudah habis atau belum? Tapi wis dia langsung ngerjakan lah. Ya, dia wudhunya mengusap, kemudian dia sholat. Ya, ternyata terbukti bahwasanya waktunya masih ada, belum habis. Ya, bagaimana? Ya, maka dia tetap wajib untuk mengulangi sholatnya yang dia kerjakan karena ragu. Ya. Jadi dia yang lakukan itu tadi semuanya gara-gara lagu. Sudah batal, sudah habis masanya atau belum ya? Sudah habis atau belum ya? Wis lah, tak wudhu, tak usap, sholat. Sudah selesai sholat, terbukti masih di dalam apa? Waktunya. Katanya, maka harus diulangi karena dia mengerjakan itu dalam keadaan ragu. Ya. Li'annahu syakka fi baqa'ir rukhsah. Karena dia ragu di dalam apakah rukhsahnya masih ada atau tidak. Dan kaidahnya di sini ar-rukhsah la tunatu bisyak. Ya, rukhsah itu tidak bisa dibarengi dengan keraguan. Kalau rukhsah tidak bisa dibarengi dengan keraguan. Tapi kalau misalkan kita sholat, ya wis ragu itu tidak apa? Tidak membatalkan yang yakin. Tapi karena ini rukhsah, ya, karena ini rukhsah, maka tidak boleh dikerjakan dalam keraguan. Jadi harus yakin ya. Fa inin qadatil muddah wajaba khal'al khaffaini thumma in kana mutawadhian ghasala rijlihi faqat kal halatil ula. Jadi kalau dalam keadaan ragu ya maka dia apa? Dia lepas saja, lepas sepatunya. Kalau seandainya dia punya dalam keadaan berwudu tinggal membasuh kakinya. Kalau dia tidak dalam keadaan wudhu, dia tinggal wudhu seperti biasa membasuh kakinya. Wudhunya komplit. Wa ma yujibul ghusl. Dan juga yang membatalkan masah itu segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Ya, misalkan junub, ya, dia wajib mandi. Ya. Atau ghairiha min mujibatul ghusl fayajibu alaihi khal'al khuffaini wal ightisal. Kalau sudah wajib, mandi wajib, maka dia harus apa? Harus melepas daripada khuffain tersebut dan kemudian dia mandi. Wala yajuzu lahu an yamsaha alaihima. Nah, kalau junub tidak boleh mengusap sepatu ya. Karena diriwayatkan daripada Tirmidzi, daripada Sofwan bin Asal annahu qala kana Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna musafirina alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam bilayalihinna illa min janabatin. Ya. Beliau meriwayatkan Rasulullah SAW itu dulu memerintahkan kita ketika kita musafir, kita dilarang untuk melepas khuf kita selama 3 hari 3 malam.
kecuali min janabah, kecuali disebabkan karena janabah. Kalau karena janabah harus dilepas. Jadi mereka terkadang musafirnya pakai apa? Pakai khuffain itu tadi. Ya, pakai sepatu ya. Jadi kalau sekarang sepatu-sepatu sekarang itu karena sepatu sekarang itu biasanya di bawah mata kaki, maka tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Tapi kalau seandainya ada sepatu yang sampai di atas mata kaki, ya biasanya sepatunya para tentara itu ya. Ya, sampai di atas ya, sampai di atas ya. Ya, itu kan cocok ya. Mereka terkadang mereka perang. Pokoknya mereka makainya apa? Waktu wudhu, ya habis itu mengusap tidak ada masalah itu. Ya, karena ketutup semuanya ya. Ketutup semuanya. Dan 3 hari 3 malam. Nah, hitungannya apa? 1 hari 1 yom walailah. Jadi hari itu dimulai dengan apa? Terbitnya fajar dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Itu dihitung apa? Yaum, 1 hari. Kalau malam dihitung dari maghrib sampai subuh. Jadi kalau seandainya mulainya malam, ya dihitung 3 hari, 3 malam sama 3 hari. Ya malam ini dihitung 1, ya besok dihitung 1 hari lagi, malamnya dihitung 2, gitu terus. Ya jadi yang dihitung apa? Malam 3 malam dan 3 hari. Tapi kalau mukim itu 1 hari 1 malam. Ya kalau misalkan kita mulai malam, ya selesainya lagi nanti malam yang kita gunakan untuk mengusap. Ya misalkan kita mulai maghrib ya sudah sampai maghrib lagi ya sudah, itu harus apa? Harus dilepas sepatunya karena sudah selesai daripada waktunya. Ini terkadang kita butuhkan kalau seandainya kita misalkan musafir ke daerah-daerah yang dingin, ke luar negeri, sulit air, atau dalam keadaan musafir, atau dalam keadaan naik gunung biasanya. Naik gunung repot di sana di atas air, ya, dia bisa menggunakan apa? Sepatu yang menutup mata kaki, yang kuat, yang tidak ada bolong-bolong. Nah, kalau sepatunya bolong-bolong tidak bisa itu. Ya, misalkan sepatunya sudah ketutup, tapi ada modelnya, ada bolongnya, ya, atau untuk talinya itu terlalu besar lubangnya, ya itu tidak bisa itu. Ya. Atau yang terawang, atau yang masuk air. Ya, sepatu sekarang kan ada yang sepatu kayak kain itu, nah itu tidak masuk semua itu. Harus yang tidak mencegah masuknya air ya, yang kuat. Ini masalah khuffain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam. Nah, jadi kalau seandainya dia itu mengusapnya ketika dia mukim, kemudian dia musafir, ya, dia mukim, ya, mengusap, sudah mengusap, berarti dia sudah mulai 1 hari 1 malam, waktunya sudah mulai. Ya. Tsumma safar, kemudian dia musafir, atau dia mengusap di saat dia musafir. Kemudian ketika musafir dia sampai di rumah, jadinya mukim, selesai safarnya. Maka apa? Atamma masha mukim, maka di saat kedua posisi tersebut dia mengusapnya dengan jatahnya orang yang mukim. Ya, jadi dalam dua keadaan sama-sama mukim, karena kaidah tadi itu tadi. Kalau seandainya mukim sama musafir itu bertemu, maka yang mukim itu lebih dimenangkan daripada yang musafir. Jadi hukumnya dikuatkan sama yang musafir. Contoh sebelumnya ya. Mana tadi? Ini kalau seandainya dia itu hadasnya ketika mukim, tapi belum masah, belum mengusap dia. Dia cuma hadas saja.
Ya. Kemudian dia safar, kemudian dia mengusapnya ketika musafir. Istabaha muddata musafir. Maka dia diperbolehkan untuk mengambil jatahnya waktunya orang musafir. Ya. Jadi yang dilihat apa? Waktu mengusapnya. Kalau ketika dia mengusap waktu mukim, kemudian dia musafir, maka jatahnya mukim. Tapi kalau di eh, gambaran sebelumnya, dia itu hadas ketika dia mukim, kemudian dia musafir, baru mengusap ketika safar. Maka dia mendapatkan jatahnya musafir. Tapi mulainya waktunya dari waktu hadas saat mukim. Jadi dia cuma hadas saja tapi belum mengusap. Tapi kalau yang digambar yang ini tadi, dia mengusap saat dia mukim, kemudian dia musafir, maka jatahnya tetap mukim. Atau ketika dia musafir, dia mengusap di saat musafir, kemudian dia sampai di tempat dia mukim, maka dia jatahnya tetap jatah mukim. Paham ya? Jadi yang jadi tolak ukurnya ketika mengusap. Ada lagi? Waktu kita sholat tidak dilepas ya, dipakai terus ya. Ya biasanya itu makanya kayak eh, kalau dulu kita kayak sepatunya Jackie Chan itu. Tapi yang menutupi mata kaki. Kalau Jackie Chan itu kan cuma kulit gitu tapi tidak menutupi mata kaki. Kalau ini menutupi mata kaki, jadi dipakainya di masjid tidak ada masalah itu. Tapi biasanya kalau mau dipakai keluar ya pakai sendal lagi. Pakai sendal lagi. Hah? Apa? Kalau sepatu yang di luar, kalau sepatu yang di luar nanti geger orang. Sholat id ya, ya kalau sholat id, ya. Tapi biasanya sholat id kan belum batal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepatu bot ya. 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 Kalau eh, mukim itu seseorang yang tinggal di satu daerah lebih daripada 3 hari. Jadi 4 hari selain waktu masuk sama waktu keluar. Itu langsung jatuhnya mukim dia. Kalau sudah berbulan-bulan berarti dia mukim dia. Berarti sholatnya sudah tidak bisa dijamak ya. Sholatnya sudah tidak bisa jamak. Sama ketika kita itu berangkat ke Jakarta, kita mau berangkat ke Jakarta 7 hari. Ya, 7 hari tidak dihitung hari masuk sama hari keluar. Hari ketika kita masuk hari Senin misalkan. Ya, maka hari masuk sama hari keluar tidak dihitung, sisa 5 hari secara sempurna. Berarti ketika kita masuk ke Jakarta, musafir kita habis. Jadi kita bukan musafir lagi. Kecuali kalau kita tidak niat untuk iqomah, tidak niat untuk mukim. Kita tidak tahu nih berangkat ke Jakarta bisa 2 hari, bisa 3 hari, itu masih kausor itu. Tapi kalau kita sudah menentukan saya bakal di Jakarta 5 hari selain hari masuk sama hari keluar, maka itu sudah mukim gitu. Kalau sudah mukim berarti dia sholat seperti biasa, tapi masih bisa mengusap sepatunya. Kalau misalkan dia, tapi jatahnya 1 hari 1 malam. Ada lagi? Ya. Nah.
Lupa niat apa? Enggak. Untuk dapat jatah musafir itu. Enggak perlu niat. Ketika dia sudah keluar daripada kotanya, dia musafir. Hanya saja musafir itu eh, harus tahu kemana dia tujuannya. Kalau misalkan dia pergi gitu saja, enggak tahu kemana tujuannya, jalan-jalan, sumpah Ustaz saya jalan-jalan, cucuk-cucuk sampai Jogja misalkan. Nah ini kalau misalkan dia ini ya apa tanpa tujuan dia, bukan musafir ya. Kalau misalkan dia harus bertujuan, saya tujuannya ke Jakarta, jelas gitu. Ya. Sehingga kalau tidak tahu tujuannya, dia tidak musafir ya. Sama seperti tidak bisa kosar kecuali ketika dia sudah tahu itu. Ya. Jadi kalau misalkan istri dia diajak suaminya, ayo berangkat kemana? Tidak tahu. Ya, dia tidak bisa kosor itu sampai dikasih tahu sama suaminya. Ya, kecuali kalau sudah perjalanan lebih daripada 84 kilo ya, sudah sampai 84 baru. Ya. Tapi kalau dia boleh, kalau suaminya kosor, dia ikut kosor juga boleh. Karena tahu, oh kalau suami saya kosor, berarti tujuannya kosor itu. Tapi untuk 3 hari 3 malam ini tidak perlu untuk niat ya. Ketika dia musafir ya dia sudah langsung dapat jatahnya 3 hari 3 malam. Ada lagi? Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita juga Fatihahkan kepada Pak Selamat ya, Allah yarhamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau, Allah terima kebaikan-kebaikan beliau dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya daripada adab, daripada hukuman, daripada iqab dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang juga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dijadikan kita termasuk yang dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. على ذني يقول صالح جامع شامله والأمر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.